Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan malam hari ini topiknya sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana partisipasi warga dalam pengawasan bantuan gempa ya Pak ya. Dan di segmen 3 ini kami masih mengundang partisipasi Anda di 0751841100. Bagi Anda yang mungkin memberikan semacam pertanyaan ataupun mengklarifikasi atau ingin memberikan transparansi berkaitan dengan bantuan gempa ini ya Bang ya. Oke, saya lanjut ke Pak Fakhrudin. Pak, kira-kira dari kasusnya Pak Wahid tadi mengatakan bahwa daerahnya itu belum mendapatkan bantuan, padahal dibilang awal Maret sudah di-clearkan. Kira-kira gimana nih Pak? Kapan ini bisa selesai? Dari tahap 1 ini aja. Tahap 1 ini, kalau untuk tahap 1 ini, untuk transfer mungkin akhir Mei ini bisa kita transfer semua ya. Tahap 1 ini sebesar 7.636 rumah yang kita perbaiki. Lalu sekarang sedang proses lagi, itu dana tahap 2 yang bisa kurang lebih 22.000, 22.000 itu juga masih belum memenuhi dari 181.000, ya masih jauh ya. Tapi namun kan kita tahu dana kita juga kan harus bisa secara bertahap, tapi mudah-mudahan dalam 1-2 tahun ini bisa tuntas. Nah, jadi untuk tadi proyek percontohan yang belum masuk di dalam udah percontohan nggak masuk juga dia kan. Nah, itu jadi skala prioritas untuk yang berikutnya, karena ini kan tetangganya yang sudah kami belum kan. Kenapa dia belum gitu? Ya, Jadi pertanyaan yang setelah ini ini di tahap 2 ini kita langsung. Berarti nanti dipastikan semua seluruh kelurahan yang di satu daerah percontohan itu bisa mendapatkan itu prioritas sekali tentunya ya tentu prioritas. Baru kita lari ke satu kecamatan tapi kelurahan yang lain gitu. Terus begitu, dan itu juga ada skala prioritas daerah-daerah yang misalnya masyarakatnya miskin gitu kan. Kemudian juga itu ada skala prioritas misalnya anak yatim piatu, dipilih itu. Ada kriteria seperti itu. Jadi masyarakat itu karena Pokmas tadi itu kan sudah berpikir secara komunitas, jadi dia berpikir udah ada rasa persaudaraan, rasa komunikasi. Kemudian mungkin janda-janda tua segala itu. Berarti ada prioritas seperti itu. Emang kita arahkan seperti itu. Dulu ya Pak, maaf ya Pak. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Pak, dengan siapa di mana Pak? Halo. Halo. Ya, selamat malam Pak, dengan siapa di mana? Dengan Pak Roni dari UGM, Mbak. Pak Roni. Pak Roni. Iya, Mbak. Oke, silahkan Pak. Begini, Mbak. Kebetulan di daerah kami di Banuaran. Di situ kan ada pilot project. Ya. Sedangkan tetangga kami sudah mendapat di daerah Padang Selatan itu sudah ada yang dapat mata air. Bagaimana dengan kami? Setelah kami koordinasi ke BPBD, SK Pokmas itu dan TPM semuanya sudah selesai. SK Pokmas tadi diantar ke kapan kami bisa mendapatkan dana ini, Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Roni di Banuaran ya. Saya langsung jawab, mungkin kita langsung jawab ya Pak Roni ya, gimana nih Pak? Ternyata di Banuaran juga kenapa di tetangganya dapat dia nggak dapat gitu Pak? Kira-kira gimana? Ini mungkin yang dimaksud Pak Doni tadi. Dia udah masuk Pokmas dan sudah membuat RAB nih. Belum dapat dana. Tunggu aja kita transfer. Yang penting begini, sekarang bolanya itu ada di masyarakat sendiri gitu, membuat RAB segala macam. Kalau sudah kita transfer aja. Mungkin berapa hari ini? Berarti tinggal cuma menunggu RAB dari warga, kemudian langsung ditransfer gitu. Betul. Itu satu persyaratan. Karena gini, duit ini mau kemana ini gitu. Oke, selain itu apa persyaratannya Pak? Selain harus ada RAB? Ya tadi kan sudah dikatakan SK Wali Kota itu sudah selesai. Dari warga sendiri seperti apa Pak? Dari warga sendiri pembentukan Pokmas sudah selesai. Mereka sudah selesai pembentukan Pokmas. Kemudian RAB biasanya agak sedikit nyangkut karena dari duit yang 7,5 juta itu tahap 1 ini dia harus merencanakan itu apa-apa yang jadi prioritasnya. Oh, dari mereka sendiri juga harus ada ya Pak ya? Kalau itu cepat kita langsung bayarkan itu. Oke, saya ke Bang Vino Bang. Kira-kira gimana nih Bang tanggapannya Bang melihat kondisi seperti ini sekarang? Jadi memang apa yang saya tangkap tadi dari Bapak itu adalah masyarakat kita sangat rentan dengan sebuah kecemburuan terhadap bantuan. Ini yang mesti dipahami sensitif ya Bang. Ini belum udah dapat, ini belum. Kondisi ini kemudian juga akan bisa menjadi bias persoalan nanti kalau ini kemudian kalau memang pendistribusiannya itu kemudian tidak merata, kemudian tidak cepat atau lambat, ini akan menjadi masalah. Termasuk juga yang perlu diperhatikan sekarang kan yang diajukan tahap ini kan dana rusak berat ya Pak ya, rusak ringan gitu kan, rusak sedang. Ini rusak ringan ini gimana ini? DPT harus rekomendasikan juga nih cepat pemerintahan ke DPRD masing-masing kabupaten untuk mengalokasikan dana untuk rusak ringan. Sehingga tadi yang kecemburuan tadi itu bisa diatasi. Kok rusak berat sudah, rusak ringan sudah, kami rusak ringan kok nggak dapat gitu kan? Ini perlu juga, artinya apa?
bagaimana pendistribusian bantuan ini bisa diberikan secara adil, secara merata, kemudian terdistribusi dengan baik, sehingga kemudian tidak ada persoalan-persoalan kecemburuan yang ada di masyarakat. Dengan kondisi hari ini dan susah, ekonomi susah, masyarakat banyak yang miskin, saya pikir kecemburuan sangat rentan, Pak. Ini menjadi psikologis yang harus diperhatikan juga oleh pihak yang memang bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan ini. Nah, satu hal yang saya juga perlu tanya Pak, karena memang ini apa yang disampaikan Pak Wahid tadi ya, itu banyak sekali informasi yang berkembang, tapi saya belum mendapat laporan yang pasti tentang itu. Bahwa salah satu syarat adalah untuk mendapatkan itu adalah IMB. IMB kan ada syaratnya Pak di situ, IMB terbatas namanya. Nah, itu ada sertifikat. Nah, ini yang menjadi kekeliruan juga di masyarakat. Karena setahu saya penanggulangan bencana juga berbasiskan kearifan lokal gitu. Arifan lokal kita, tanah ini banyak tanah ulayat gitu. Kenapa kemudian didorong menjadi sertifikat gitu? Ini nanti menjadi persoalan itu dan menjadi berat. Kemarin saja saya ingat ketika mengeluarkan SKAU untuk izin kayu Pak. Itu kita nggak pakai sertifikat lagi Pak. Kita cuma cukup ada surat keterangan dari mama kepala warisnya, kemudian dari mama kaumnya, cukup itu, nggak perlu sertifikat. Maaf ya Bang Nov, saya potong sebentar. Kayaknya masih banyak masyarakat kita yang ingin menelpon di sini. Kita angkat telepon dulu.